Halo semua, apa kabar hari ini anak-anak? Ya, dahsyat dan luar biasa ya keadaan kita, semuanya dalam keadaan sehat. Ibu harapkan mudah-mudahan semua dapat mengikuti pelajaran pada saat ini dengan memiliki semangat yang tinggi. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan belajar tentang tema 1, perubahan di alam, subtema 1, perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, tolong ya Ibu minta perhatiannya. Ini materi akan kita pelajari. Nah, di sini semua pandangannya di depan ya anak-anak. Pengertian wujud benda. Nah, wujud benda ya, mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin ada yang sudah tahu tentang pengertian dari wujud benda. Wujud benda itu berarti perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Nah, anak-anak, perhatikan ya yang Ibu jelaskan. Nah, di sini kita lihat di dalam gambar ini terdapat 3 wujud benda. Ayo sebutkan ya, ayo sama-sama ya. Pertama, padat, gas, dan cair. Kita lihat di sini. Benda padat, dia akan mencair. Perubahan wujud bendanya disebut membeku. Nah, benda cair, dia akan menjadi padat. Ketika menerima apa? Kalor. Intinya ini menerima dan menyerap kalor ya. Ketika benda cair, dia menjadi padat, proses yang terjadi yaitu mencair. Selanjutnya, benda cair bisa menjadi gas. Prosesnya disebut mengembun. Begitu juga gas bisa menjadi cair. Proses perubahan wujudnya disebut menguap. Nah, di sini juga gas bisa menghablur menjadi padat. Nah, di sini juga benda padat bisa menjadi gas. Ya, perubahan wujud benda dan contoh-contoh selanjutnya akan Ibu jelaskan. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa sebagai berikut. Pertama, membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Itu yang dinamakan membeku. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu dan lilin cair yang didinginkan. Ini contoh gambarnya anak-anak, tolong perhatikan. Perubahan wujud benda membeku. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya, mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, itulah yang dinamakan mencair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini contoh gambarnya. Perhatikan baik-baik. Ini proses perubahan wujud benda mencair. Selanjutnya, menguap. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya air yang direbus, jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka, lama-lama juga akan habis berubah menjadi gas. Ini contoh air yang dipanaskan ya, direbus. Akan terjadi apa di sini? Ya, penguapan. Di sini terjadi ada uap yang keluar. Ini yang dinamakan menguap. Ya. Selanjutnya, mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair, itu yang dinamakan mengembun. Dalam peristiwa ini, saat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah dan
Rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Ya, ini contoh gambarnya ya. Rumput yang ketika kita lihat pada pagi hari terjadi apa ini? Ya, ada embun. Kita sering mengamati ya secara langsung. Ya, ini proses mengembun. Selanjutnya, menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini saat memerlukan energi panas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian. Lama-lama akan habis. Nah, ini contoh kamper. Di rumah mungkin anak-anak memiliki ini ya. Sering kita lihat di lemari baju. Ibu sering memberikan kamper. Nah, kamper ketika ditaruh di dalam lemari dan menerima kalor kan, kalau di dalam lemari itu ditutup. Jadi terdapat apa? Kalor di dalam lemari sehingga dia akan mengecil. Nah, ini proses yang dinamakan menyublim. Baiklah anak-anak, selanjutnya yang terakhir, mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, saat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Nah, ini contoh gambarnya ya anak-anak. Ada salju di sini. Kemudian dia mengkristal ketika melepaskan energi panas. Ya, sudah paham sampai di sini anak-anak? Nanti sebentar kita akan lanjutkan dengan praktik langsung. Alat dan bahan yang sudah kalian bawa, kita akan praktik langsung ya anak-anak. Ya, Ibu harap semuanya dapat memahami tentang penjelasan Ibu dan dapat mengisi LKPD yang telah Ibu sediakan dan sudah bagikan kepada kalian. Ada LKPD tentang kelompok, ada juga lembar evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Nah, selamat bekerja ya anak-anak. Ya, terima kasih ya.